Halo semuanya, hari ini luar biasa nih karena gue kedatangan teman lama sebenarnya. Ini Henry kalau di Twitter @newsplatter, bener kan? Masih. Masih kan, masih newsplatter. Zaman Twitter kita sering mention lah, kadang ada acara anak Twitter juga, dan akhirnya kita ketemu lagi setelah gue meninggalkan Twitter segitu lama. Jadi ribut apa yang terakhir di Twitter? Ada ribut-ribut nggak? Standar lah, dari bola sampai Apa aja ribut apa ya? aja deh, koruptor semua ada. Lo masih betah aja ya Twitteran ya? Masih. Gue masih betah karena gue doyan medium yang banyak teksnya ya. Oke. Gue blogger, gue penulis, jadi gue mungkin tertarik sama medsos yang teks. Bener-bener. Gitu. Sama kayak gue juga awalnya dari blogger juga tuh. Dari blogger, cuman emang lama-lama jadi ninggalin dunia nulis juga gue. Udah lama banget nggak nulis buku. Tapi ya Henry ini, kenapa kita undang ke sini? Karena salah satu buku tulisan dia, judulnya itu Filosofi Teras. Itu ngomongin soal stoikisme. Nah, kalau ada yang ngikutin YouTube gue tuh sering ngobrol juga nih soal stoikisme ini. Terakhir sama Ferry Irwandi juga. Setiap kali gue ngomong soal stoikisme atau ada orang yang nge-capture obrolan gue, ditaruh di mana gitu, itu selalu pasti kolom komennya baca Filosofi Teras, which is buku lo, ya kan? Dan udah cetakan keberapa tuh udah? Mau cetakan ke-50. 50? Iya. 50 cetakan? Iya, gue juga gak nyangka sih kok bisa ya. 50 cetakan? Wah itu banyak banget. Bentar lagi, iya. Wow, jadi emang bukunya begitu banyak orang yang baca. Kalau misalnya ada yang baru nonton dan dari tadi masih roaming nih, ini apaan sih stoikisme? Dan apa itu Filosofi Teras? Gimana cara lo menjelaskan terminologinya nih, definisinya? Aduh, gimana ya, secara singkat. Ya, gampangnya dia adalah aliran filsafat. Ya. Jadul banget, seberapa jadul. Dia lahirnya 2.300 tahun yang lalu. 2.300 tahun yang lalu. Itu di Yunani gitu Gue masih ya. TK tuh. Iya, gue udah SMA sih. Iya, jadi itu filsafat Yunani kuno yang intinya itu ngajarin manusia itu sebenarnya bernalar. Oke. Sebenarnya hidup itu pakailah nalar. Karena kalau lo nggak pakai nalar, nanti lo ngambil keputusan ngawur, emosi lo juga jadinya acak-adut. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh sangat percaya pada manusia bernalar. Nah, mungkin yang menjadi daya tarik sekarang itu adalah karena salah satu efeknya kalau dipraktikkan katanya sih jadi lebih tenang. Oke, anti cemas ya? Anti cemas, anti cepat marah ngelihat ulah netizen gitu kan. Jempol lebih tenang kalau main medsos gitu. Iya. Jadi itu mungkin yang menarik. Nggak overthinking malam-malam. Nggak overthinking malam-malam ya. Biasanya anak zaman sekarang kan nggak bisa tidur gara-gara semua dipikirin. Betul. Iya kan? Menatap senja aja nggak usah. Menatap senja ya, menatap usah senja. jadi puisi. Tapi kayaknya emang mungkin karena kecemasan yang begitu banyak terjadi di masyarakat ya, kayak apa aja dikhawatirin sekarang kan. Dan kita bisa ngasih lihat kekhawatiran kita di sosial media kan. Kita bisa pamerin tuh kita lagi mikirin apa. Jadi mungkin orang butuh obat untuk itu juga gitu. Ya nggak sih? Kayak makanya buku lo bisa 50 kali cetak. Sama beberapa video gue soal stoikisme juga banyak yang nonton gitu. Jadi mungkin karena orang tuh butuh itu juga kali ya. Nah, Betul. Dari bernalar sampai ke anti cemas, itu tuh gimana nyambunginnya tuh? Kalau di buku lo kan judulnya Filosofi Teras, karena dulu sering ngobrolnya di teras kan, kalau nggak salah gitu ya? Betul, jadi kata stoa atau stoikisme itu sendiri, itu sebenarnya berasal dari kata Yunani, stoa poikile, itu artinya teras berpilar. Oke. Kenapa aliran itu disebut itu? Karena zaman dulu, waktu mereka sering nongkrong, Iya. dengerin gurunya, itu nongkrongnya di teras, di tempat itu. Sebenarnya pada dasarnya mereka disebut, oh itu yang geng anak-anaknya suka nongkrong di teras itu loh. Oke. Anak-anak stoa itu tuh anak-anak teras itu tuh. Iya. Kalau sekarang mungkin mikirnya di abnormal ya. Bisa. Kalau bikin aliran filsafat abnormal gitu, anak-anak normal nih. Ya gitu. Atau berubah jadi nama filsafat bisa. Iya, oke. Jadi, nah itu tadi kan pertanyaannya nyambungnya gimana nih dari bernalar sampai ke anti cemas gitu. Emang apa sih yang dibicarakan sama stoikisme sampai kok ujungnya bisa jadi salah satu solusi lah buat hidup tanpa cemas? Banyak. Dan yang paling gampang mungkin dibilang ajaran juga susah ya. Mereka tuh cuma mengingatkan kita sih. Mereka bilang manusia itu sering galau, sering cemas, itu karena mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya gitu. Cuman nggak nyadar. Jadi mereka itu percaya sama yang namanya dikotomi kendali. Dikotomi kan berarti dibagi dua. Ada hal yang bisa dibawa kendali, ada hal yang nggak dibawa kendali lo gitu. Oke. Yang dibawa kendali itu daftarnya pendek banget. Cuman pikiran lo, perbuatan lo, tindakan lo. Oke. Gitu. Sisanya kondisi ekonomi kayak apa, nilai tukar rupiah nanti besok gimana. Iya. Yang absurd adalah kita terlalu banyak menaruh energi di hal-hal yang nggak bisa dikendaliin. Betul. Kata mereka, lu mau stres kayak apa, mau besok hujan atau nggak hujan, lu nggak bisa
ubah kan. Iya. Harusnya lo fokusnya ke hal-hal yang bisa lo kendaliin. Oke, Gitu. jadi contoh ya. Kalau ada seorang perempuan, ya kan, terus dia punya pacar nih, terus pacarnya selingkuh nih katakanlah. Bereaksi terhadap itu seperti apa? Kalau dari kacamata filsafat stoikisme. Iya, kalau lo hati-hati apa diselingkuhin emang sebaiknya jangan curhat sama filsuf stoa sih. Karena nanti jawabannya kurang puk-puk gitu. Oh iya. Karena kurang dirangkul ya. Karena mereka kan cuma akan bilang yang bisa lo lakukan dalam relationship tuh hanya jadi pasangan terbaik gitu. Ya lo mencintai dia, lo sayang dia, lo pilihan lo mau setia sama dia. Tapi apakah nanti dia harus setia balik sama lo? Itu udah bukan Di luar kendali udah kita. di luar kendali lo gitu. Jadi kalau lo marah-marah cowok atau cewek lo selingkuh tuh agak aneh. Karena harusnya lo yang penting lo udah jadi pacar atau pasangan yang baik kan. Ya udah. Berarti kalau dia selingkuh, dia nggak pas buat kita gitu. Maksudnya kayak gue udah ngasih yang terbaik, terus dia masih kayak gitu, gue seharusnya nggak nyalain diri gue sendiri karena gue udah ngasih yang paling istimewa buat dia dan dia memutuskan untuk itu. Ya udah ikhlaskan. Jadi banyak keikhlasan lah di sini. Oke. Gitu. Masalahnya orang nggak mau terima. Nah itu isunya, orang nggak mau terima. Ini contoh ya. Jadi kan gue punya anak nih, namanya Alia kan. Terus waktu dia masih bayi tuh, si istri gue, si Anissa, foto anak gue, si Alia ini, jebret gitu. Ditaruh di IG kan, taruh di IG. Terus ada yang komen, anaknya jelek, nggak kayak anak artis lain. Gitu katanya. Terus si Anissa panas dong. Dibuka profilnya, dilihat nih siapa nih orangnya nih. Ih aku balesnya apa nih, wah panas banget sebagai ibu kan. Sementara gue kayak, menurut kamu anak kita jelek nggak? Enggak gitu. Ya udah sih gitu. Iya nggak sih? Bener kayak. Iya bener, udah bener. Apa yang kamu lakukan tuh udah prakteknya bener. Kebenaran objektifnya itu kan nggak berubah. Iya. Menurut kita. Iya kan? Iya. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk bilang dia cantik kan. Nggak bisa. Buat apa juga kan? Iya. Jadi kayak ya udah gitu. Wah dia makin marah sama gue. Kamu gitu banget sih gini. Ya gimana kita nggak selesai juga gitu. Katakanlah lu ajak ribut nih orang nih. Apa ujungnya juga gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak kan kita happy-happy aja. Ya menurut lu apa yang membuat orang, ya kalau Anissa ya jelas ibunya lah ya. Ini pasti hubungannya beda lah. Ibu manapun kalau disuruh mengendalikan emosi juga agak susah kalau menyangkut anaknya sendiri ya. Iya. Tapi kalau menurut lo, di mana tantangannya untuk orang tidak bereaksi terlalu keras terhadap apapun yang diomongin orang lain gitu loh? Ya itu biasanya orang itu emosi karena mengira kelakuan orang lain itu harus sesuai standar maunya dia kan. Oke. Netizen nggak boleh kayak gitu dong. Iya. Kan? Kalau lo temen kuliah gue yang bener, lo nggak boleh ngomong gini dong. Nah itu kan sebenarnya usaha mengontrol dan mengendalikan orang lain. Ya, situasi di luar kita eksternal itu, yang akhirnya akan sia-sia kan. Kita akan frustrasi. Ibaratnya balik ke media sosial deh, kita mau balesin semua netizen yang ngomong jelek, nggak kelar hidup kita. Bener juga sih. Padahal waktu dan energi itu bisa dialihkan ke hal yang lebih produktif. Jadi sebenarnya menghadapi teman yang ngomong asal, ya terimalah gitu. Apakah lu telah tersakiti atau terlukai secara objektif kan kagak. Iya. Itu kan opini dan balikin deh. Kita sendiri juga nggak bebas dari judgement kan. Kita juga menilai orang lain, artis orang lain. Ya udah sama aja kan. Kalau lu pengen diterima kayak gitu, lu juga harus bisa menerima orang lain seperti itu juga. Nah, tapi gimana kalau dengan orang yang bilang, wah berarti kalau stoikisme itu bodo amat dong. Itu berarti orangnya ignoran semua dong itu. Nggak peduli sama apapun terjadi di dunia gitu. Ya apalah ambil aja ini global warming berarti itu di luar kendali kita. Ya, banyak kan orang yang narik ke ekstrim tuh. Iya. Menurut lo gimana? Itu tuh salah kaprah, itu udah sering banget. Okay. Jadi orang tuh bilang, stoikisme itu mengajarkan apatisme gitu. Apatisme, oke. Padahal bukan gitu. Yang diajarin tuh adalah, lo berikhtiar, lo berusaha, lo put effort, semaksimal mungkin silakan gitu. Tetapi selalu siap bahwa hasil akhirnya mungkin nggak sesuai dengan kemauan kita. Iya. Karena ada elemen of virtue juga kan di dalamnya. Ada kebijaksanaan. Harus berlaku bijak. Bijak sama orang lain, adil untuk orang lain ya kan. Yeah. Sama lu menghargai bahwa karena kalau dikotomi tadi kan istilah lainnya kan locus of control ya. Bisa. Di bawah kontrol lo itu
ya berarti lo harus ngelakuin terbaik di bawah kontrol lo kan? Betul. Iya kan? Kayak misalnya gue mau stand up nih. Gue mau stand up komedi, yang bisa gue kontrol adalah materi gue. Betul. Cara gue menyampaikannya, panggungnya mau kayak gimana. Jadi ya gue pasti ngasih 200% lah gitu. Betul. Iya kan? Iya. Bukan masalahnya jadi begitu gue nggak lucu yang gue salahin orang lain gitu. Lah tunggu dulu nih, ada beberapa hal yang masih bisa gue kontrol gitu. Iya. Tapi kalau begitu nggak nyampe ekspektasi barulah Ya boleh. udah. Jadi orang tuh suka kalau memahami stoikisme tuh setengah-setengah gitu. Oke. Pas ngeliat dichotomy of control cuma pengen lihat tuh kan banyak hal yang di luar kendali. Oke. Iya, tapi yang di other half yang di bawah kendali lo banyak kan. Iya, Ya kan? Mahasiswa mau sidang skripsi terus ngebaca stoikisme bilang, "Oh ya udah berarti gue nggak peduli dong. Nanti gue dilulusin apa nggak dilulusin kan Itu di luar itu kan kontrol di luar kontrol gue. Jadi gue Iya. ngapa? Ya lu bisa belajar kayak lu jadi stand up prepare ya kan. Iya. Lu bisa nyiapin skripsi lo yang bagus, lu bisa gladi resik, presentasi. Ada banyak hal yang bisa lo lakukan gitu dan itu tetap kewajiban dan tanggung jawab kita. Oke. Kalau contoh praktisnya yang pernah lo lakuin, ada nggak di satu momen dalam hidup lo di mana stoikisme ini membuat lo justru jadi lebih tenang, lebih baik? Sering. Contohnya apa? Misalnya? Terutama di pekerjaan. Oke. Lo kerja di apa, industri apa nih? Gua, kerennya sih tech hospitality. Gokil. Jadi platform hotel ya. Oke. Wah Gitu. itu customer apa? Lo di bagian mana tapi? Gue di marketing. Oh di marketing. Oke. Ketemu vendor tuh berarti itu. Ketemu jangankan nyampe vendor gitu. Ketemu sama bos sama kolega Oke. sendiri lah. Oke. Gitu kan. Apa nih Itu kan praktikalnya nih? di perusahaan apapun lah, saya pikir ya kalau Oke. nanti pemirsa juga dimanapun bidang pekerja, ya pasti kan ada stres dipanggil bos. Sorry, jangan pemirsa. Nanti kelihatan Aduh. umurnya langsung. Sorry. Oh ini orang TVRI gitu. Oh itu bahasa Gen Z apa nih? Oh bukan Viewer. Viewer. Ini nggak bisa Pemirsa. ini nggak bisa diedit aja nanti. Nggak, bercanda. Bisa kita edit, kita taruh TikTok yang bagian itu ya. Thank you. Terus. Misalkan meeting gitu kan. Iya. Meeting kan biasanya kita udah sering dipanggil bos gitu kan. Tiba-tiba, harus meeting gini. Iya. Biasanya orang udah pada stres kan. Aduh gue kenapa lagi nih. Oke. Itu kan 1000 pikiran. Oke. Ini kan, aduh gue mau dimarahin kah? Gue mau dipecat kah? Nah itu kan sia-sia ya sebenarnya. Gitu. Gue habis di situ, gue stres sendiri. Betul. Padahal belum kejadian. Gitu. Yang gue bisa lakukan apa sih? Ya gue cari tahu nih topik meetingnya apa. Gitu kan. Berarti gue mungkin harus persiapkan data. Gitu kan. Kalau dia punya isu spesifik, gue mungkin mau tahu analisanya apa, penjelasannya apa. Mungkin ada rekomendasi solusi gitu. Iya, iya. Nah itu tuh setiap kali gue misalkan cemas di kantor gitu ya, ada situasi-situasi di kantor gitu, gue inget-inget, gue nggak bisa ngapa-ngapain karena gue nggak bisa ngontrol si bos gue nanti gimana, atau reaksi kolega gue atau partner gitu. Gue balikin aja deh yang bisa gue sekarang kerjain apa ya, gitu. Gue cek lagi kerjaan gue terbuka juga kalau mungkin gue salah, Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi stoikisme tuh bukan berarti tutup kuping ya. Iya, bukan berarti bodoh amat. Bukan berarti bodo amat, enggak bang, enggak gitu. Soalnya kayak contohnya ya, gue tuh sebenarnya orang yang selalu mikirin kemungkinan terburuk kalau gue. Jadi apapun yang terjadi ini bisa buruk nih. Tapi gue berusaha untuk mencoba itu tidak terjadi. Jadi ada beberapa layer yang gue siapkan supaya nggak kejadian. Ketimbang gue cemas doang gitu loh. Contoh kan, gue lagi mau liburan nih, gue mau pergi nih sama keluarga gue kan. Terus ada satu itinerary yang kita tuh harus janjian lah sama satu tempat gitu kan. Nah itu kan itinerary udah kita bikin nih, susun nih. Untuk janjian sama satu tempat itu sengaja gue mundurin 2 hari. Karena gue berpikir kalau nanti pesawat tiba-tiba mundur apa segala macem, itu kan gue udah janjian sama orang jadi bahaya kan gitu. Mundurin lah gue 2 hari. 1 minggu kemudian kita baru beli tiket pesawat tuh. Beneran gak ada pesawatnya. Dan begitu dimundurin, jadi pas-pas aja gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Kayak gue bersyukur banget loh untuk mikirin. Kalau nggak kan nanti cemasnya di setelah kejadian kan. Nah, yang lo lakuin tadi bahkan udah diajarin tuh. Oke. Untuk mikirin hal yang terburuk. Apa tuh namanya? Lucu ya. Namanya premeditatio malorum atau premeditate evil. Atau pikiran yang jelek. Aneh kan? Aneh Di sih. era yang ngajarin optimis aja, positive thinking aja. Iya. Ini para filsuf bilang, enggak. Justru lo nggak boleh hanya mikir yang bagusnya aja. Betul. Lo harus mikir apa kemungkinan yang terburuk. Gitu. Dan itu gunanya ada 2. Yang kayak lo bilang, what if ternyata itu kejadian, lo ada antisipasinya, ya kan? Kalau lo kan ngasih waktu ekstra tuh. Iya. Iya kan? Gitu. Nah itu kan bisa bermanfaat kalau misalkan emang kejadian. Terus kalau nggak kejadian pun, ya syukur kan, malah terasa lebih enak gitu kan. Lo udah prepare ternyata, lancar. Iya, Gitu. bener juga sih. Iya. Jadi saya rasa positive thinking yang kebablasan itu malah nggak baik juga karena bikin orang
malah nggak prepare. Oke, Gitu. aspek lain nih, menghadapi kritik. Itu gimana? Katakan lo bikin sesuatu di kantor, terus kolega lo atau user lo lah, jelek banget nih siapa yang mikir nih gitu. Itu mengkritik, menerimanya seperti apa? Wah, kalau ini saya meminjam dari Marcus Aurelius saja ya, Wah, itu si keren tuh. kaisar filsuf gitu. Oh itu gila sih. Karena dia menulis sesuatu spesifik tentang kritik kan. Iya. Dan simple Meditation banget. Meditation. Dan dia simple banget. Dia bilang gini, saya dikritik, saya diomongin jelek. Yang pertama saya cek adalah mereka benar apa enggak. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Gitu. Jangan-jangan mereka benar. Gitu. Berarti kan itu masukan buat saya, kalau mereka benar saya yang improve. Iya. Kalau mereka yang salah, ya baik-baik aja tuh hidup. Iya. Karena berarti yang rugi siapa? Mereka yang punya persepsi salah tentang saya kan. Kan kebenarannya sendiri tidak berubah. Betul. Gitu kan. Jadi kalau mereka percaya sesuatu yang salah tentang saya, yang rugi mereka. Ya udah saya meneruskan hidup dengan baik-baik aja. Iya, pun juga sebaliknya. Kalau ternyata yang dikritik benar, ya gue koreksi gitu kan. Betul. Oke, tadi kita udah ngomongin soal hidup sehari-hari ya, secara praktis tuh kayak gimana dalam konteks stoikisme. Kadang nih soal finansial juga nih, ya kan? Karena banyak orang yang cemas soal keuangan. Terutama kalau gua kan suka ngomong soal investasi juga ya. Salah satu yang resikonya paling tinggi ya pasti di saham. Gue jalan sama IPOT kan udah lama nih. Sekuritas biasanya gue beli saham di IPOT juga. Kadang-kadang nih, gue tuh ngeliat orang yang, apalagi pas yang pandemi ya, ketika saham kan naik banget tuh. Orang pada investasi saham, tapi mereka tuh nggak tahu apakah itu sesuai dengan profil resiko mereka, apakah saham emiten yang mereka beli mereka ngerti apa enggak. Iya. Jadinya megangnya itu penuh rasa cemas gitu loh. Terutama kalau IHSG lagi turun, terus emitennya harganya turun. Karena mereka kadang nggak tahu apa yang mereka beli gitu. Nah, secara praktis, prinsip stoikisme di dalam investasi ya, terutama soal financial ya, itu menurut lo kayak gimana tuh? Ya makanya saya senang sama stoikisme karena prakteknya itu bisa di berbagai aspek hidup ya. Oke. Kamu tadi memulai dengan pacaran gitu ya, praktek di pacaran. Nah itu bisa diaplikasikan juga harusnya sih di investment. Oke. Gitu, karena prinsipnya juga sama. Dalam investasi ada hal yang bisa kamu kendalikan, tapi banyak banget hal yang di luar kamu kendalikan kan. Dan tentunya nasihatnya sama gitu. Berinvestasilah itu nggak panikan. Akhirnya malah bikin keputusan-keputusan yang kontraproduktif atau malah bikin rugi gitu. Iya. Dan seharusnya lebih banyak bernalar. Nah ini tuh. Tadi kan saya bilang prinsipnya mereka sangat rasional. Berinvestasi itu juga dengan nalar, tidak emosional, ya kan? Bukan karena ikut-ikut orang beli zaman dulu batu akik. Jadi ikutan juga. Iya, oh ini bakal mahal nih, oh gitu, tapi nggak dipikirin gitu kan. Tanpa tahu ini apa. Tanpa tahu ini apa gitu kan. Jadi due diligence, pelajari, kenali profil risiko sendiri, itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan kan. Gitu. Tapi kemudian abis sudah dilakukan, ya udah. Gimana kita mulai let go gitu. Iya, dan kalau ngomongin finance kan juga soal kebebasan ya. Balik lagi ke tadi istilah lu apa yang pikirin terburuk itu apa? Oh, premeditatio malorum, premeditate evil. Iya, ini agak ekstrim dan gak penting juga sih. Jadi umur 21 tahun tuh gara-gara temen gue bilang jadi penulis itu tuanya susah. Jadi royalti pertama buku gue itu sebagian gue beliin buat dana pensiun. Keren. Gue taruh buat dana pensiun tuh. Keren. Terus dan lama-lama gue sisihin. Jadi dan tahun 2019 itu dana pensiun gue terkumpul pada tahun 2019 kemarin sebelum akhirnya COVID kan. Ada COVID ya. Kalau gue boleh terus terang ya, dengan adanya dana pensiun itu, gue tuh jadi nggak terlalu cemas dalam menjalani hidup gue gitu. Jadi justru gue bisa ngebuat sesuatu yang buat gue tuh seneng gue ngelakuinnya gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Ngerti. Kayak karena gue punya, ya tentu ini gak semua orang punya juga ya. Kebetulan gue waktu itu umur 21 emang udah kepikiran gitu untuk gue sisihin terus gitu. Jadi sesuatu yang gue pikirin buruk dari berapa tahun yang lalu itu ya berarti 17 tahun yang lalu. Itu gue nikmatinnya tuh baru belakangan ini gitu loh. Iya. Dan buat gue sih itu salah satu hal yang menyelamatkan kewarasan gue ya. Kalau nggak kan gue pasti pusing banget nih harus bikin apa lagi apa segala macem gitu. Tapi kalau dari sisi lo ngelihat itu apakah cocok juga sama stoikisme? Karena gue tuh nggak tahu stoikisme di umur 21 gitu. Gue taunya ya udah gue gitu aja. Ya itu kan salah satu prinsip virtue menahan diri ya, temperance. Karena berarti kan lo kan bisa
apa itu, menunda kenikmatan, delay gratification. Iya. Maksudnya lo terima royalti di usia muda, Betul. kan lo punya 2 pilihan kan. Gua nikmati aja nih sekarang semuanya foya-foya kan. Tapi nggak tahu kenapa, ya lo cukup bersyukur ya. Karena gue orangnya cemasan sih. Sebenarnya startingnya dari situ ya, starting Iya, point. kayaknya sih gitu ya. Tapi lo aplikasinya bagus, terus you do something about it. Karena lo cemas, ya udah lo beliin dana pensiun di awal. Iya, Gitu, dan akhirnya kan buahnya lo nikmati sekarang. Iya. Gitu, jadi itu masih aplikasi rasional lah. Hidup nggak mungkin selalu lancar kan. Oke. Gitu, nggak apa-apa untuk mikirin apa yang terburuk mungkin terjadi. Oke. Kalau nggak salah ada 2 bahasa Sunda ya. Ada 2 tipe manusia kan. Ada yang kumaha engke, ada yang engke kumaha. Ah, itu apaan tuh? Gue nggak ngerti tuh. Kumaha engke tuh gimana nanti. Hah? Ada orang lain yang engke kumaha, nanti aja gimana. Oke. Ya simply ada satu yang wuhu, happy go lucky, lihat aja nanti gimana. Iya. Tapi ada orang udah mikirin, nanti gimana gitu kan. Oke. Bukan gimana nanti, tapi nanti gimana? Gue siapin deh dana pensiun dari sekarang kayak lo. Gue mulai invest dari awal. Gue yang ketiga sih, kumaha damang gue. Iya. Oke. Nah tadi soal kebebasan ya, berarti semua butuh perencanaan. Kayak investasi ya, kalau misalnya ada yang mau investasi di saham, itu bisa ke IPOT juga. Tapi sekali lagi, saham itu resikonya tinggi nih, volatilitasnya juga tinggi. Pastiin tuh sesuai dengan profil resiko kita dan untuk tujuan kita tuh apa keuangannya. Kalau kalian beli saham, pastiin itu juga ngerti apa yang dibeli dan untuk tujuan yang panjang. Kayak gue itu untuk pensiun dan dalam kepala gue waktu itu pensiun di umur 40. Jadi horizon waktunya tuh panjang banget gitu loh. Jadi gue masuknya instrumennya itu yang paling cocok sama gue tuh saham. Karena kita semua pasti mau punya kebebasan finansial dan itu berawal dari adanya kesadaran bahwa kalian punya visi bebas sesuai diri kalian sendiri. Kayak bebas ya kalau mau beli rumah, bebas memilih pendidikan anak, atau bebas traveling kemanapun yang kalian mau. Karena kalau menurut gue, uang itu adalah untuk membeli option kalau buat gue. Jadi punya banyak uang berarti pilihan makin banyak. Dan kebebasannya tuh di situ, kebebasan untuk memilih kita tuh mau ngapain. Nah, buat kalian udah tahu visi bebas kalian itu seperti apa, tapi bingung caranya karena masih kurang pemahaman dan keterbatasan informasi, nggak usah khawatir ya, karena IPOT sekarang punya IPOT Buzz. Ini inovasi yang menghadirkan forum investasi untuk bantu kamu mendapatkan banyak informasi, rumor tapi yang terupdate juga, dan ruang diskusi dengan para investor lainnya. Jadi cocok nih. Tadi kan bilang kalau kita punya sesuatu, beli sesuatu, kita harus riset dan tahu sendiri. Nah, di iPod Buzz tuh bisa kalian cari informasinya. Nah, gue tadi udah share informasi di sana dan seru banget karena bisa interaksi sama teman-teman investor. Kalian bisa akses di www.indopremier.com dan klik aja icon Buzz. Isinya daging banget dan berbagai berita lengkap ada di sana. Yuk, cari bebasmu mulai sekarang. Oke, ini filosofi teras. Gue mau ngomongin buku lo nih sekarang nih. Ketika buku lo terbit, pasti banyak banget orang yang belum ngeh sama apa ini filosofi teras kan. Stoikisme itu apa kan masih pada belum ngeh kan. Tentunya. Orang beli ini akhirnya nih. Terus komentar-komentar apa yang pada awal-awal kemunculan buku ini yang lo terima gitu. Dan lo kayak, oh kok ternyata orang baru tahu ini gitu. Apa aja tuh? Komentar-komentar yang awalnya gue terima sih sama aja sampai sekarang ya. Oh sama aja? Jadi DM sama-sama aja sih. Jadi DM-DM tuh selalu masuk bilang, oh Mas makasih nulis buku ini karena habis ini saya lebih tenang, saya biasanya cemas gitu. Gue sendiri kan nulis buku itu sesudah depresi. Oh gitu? Depresi klinis gue. Wow, sampai depresi. Psikiater yang itu, bukan diagnosa sendiri gitu ya, gitu. Gue depresi banget. Enggak. Gue melalui psikiater dan gue sampai diobatin. Jadi gue personal banget sebenarnya ketemu filosofi ini, something yang very personal karena it helped me personally. Makanya gue passionate nulis bukunya karena gue pengen share. Oke. Pada momen apa ketika lo nemuin filosofi stoikisme ini, lo bisa move dari depresi lo? Itu momen apa? Di kalimat apa atau di kegiatan apa atau praktikal apa? Wah, gue sih nggak bisa pinpoint di kalimat tertentu gitu. Cuman gue inget waktu itu, gue baca bukunya Massimo Pigliucci, How to be a Stoic gitu. Jadi pas bukunya abis itu, nggak tahu ya, tiba-tiba kayak ada kayak di restart gitu. Cara gue ngeliat hidup, cara gue ngeliat diri gue sendiri gitu. Itu tuh tiba-tiba di restart. Waktu depresi kan gue mungkin banyak kepikir mengasihani diri sendiri gitu kan. Hidup gue nih down banget gitu. Yang di reset sama stoicisme tuh enggak sih. Memang ada bagian yang gue harus terima, gue harus let go, gue harus ikhlaskan. Tapi ada banyak hal yang bisa gue beresin dari diri gue sendiri. Itu malah bikin
lebih semangat gitu buat menata hidup ya. Dan akhirnya lu juga terima komentar serupa dari orang yang mungkin posisinya dulu seperti lu kali. Banyak banget. DM itu selalu sampai sekarang. Buku itu kan terbit pertama kali Desember 2018. Iya, iya. Berarti hampir 5 tahun dan pembaca itu masih ngirim DM. Dan itu gue sebagai penulis terharu ya, karena kan merasa bermanfaat. Oke, enak sih ya. Maksudnya gue ngebayangin lu sebagai penulis terima DM kayak gitu kan pasti mengembirakan ya. Karena Sangat. Lu nulis sesuatu yang nilainya jadi lebih buat orang lain kan. Iya. Beda kayak gue tadi pagi terima DM orang jual tanah. Apa? Investasi. Banyak yang nawarin pokoknya. Oke, terus kedepannya apa nih? Lo mau bikin apa lagi? Setelah lo bikin Filosofi Teras, lo masih aktif di Twitter juga gitu. Lo mau bikin apa? Gue kayaknya masih akan konsisten di jalur nulis ya. Gue ternyata suka nulis buku. Bener duitnya mungkin nggak seberapa, tapi ada kepuasan tersendiri. Iya, gue bisa spill royalti gue yang terakhir sih. Oke, gitu. Emang, ya begitulah ya jadi penulis sekarang. Iya ya, jadi harus panggilan hati, harus passion banget ya kalau menekuni buku ya. Betul sih. Gitu. Jadi ada beberapa, gue pengen satu buku non fiksi lagi, mungkin mendampingi Filosofi Teras. Konsepnya mungkin masih dari filsafat Yunani, gitu. Sama gue pengen masuk lebih banyak nulis fiksi. Gue baru aja nerbitin fiksi pertama gue, Dit. Gue tahu deh, yang sampulnya hitam itu ya. Iya, hitam 2045. Apa judulnya? 2045. Hitam 2045. Oh iya. Itu nulis fiksi akhirnya? Fiksi itu, fiksi pertama gue. Dan langsung genre-nya distopia. Waduh, itu agak nyari kolam masalah, ya. Nyari masalah. Sisi darknya aja yang mau dikeluarin kayaknya. Iya. Oke, itu aja untuk obrolan kita hari ini. Makasih ya Henry udah datang. Makasih. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau misalnya mau beli bukunya Henry, itu ada judulnya Filosofi Teras di Gramedia ada. Iya, toko buku ada. Walaupun sekarang kalau ke Gramedia tuh di depan biasanya alat fitness ya kan. Kemarin kita ke Bintaro itu loh. Depan tuh laptop, treadmill, baru buku ya kan. Itu silakan beli di sana juga. Dan kalau tadi ya, tadi sempat kita singgung juga soal investasi. Stoikisme juga dekat banget sama bebas ya. Ada yang bebas dari rasa takut, cemas gitu. Kalau gue tuh bebas supaya nanti nggak mikirin pensiun gitu ya. Dan kalau buat kalian yang nonton nih, apa arti bebasmu? Tinggalin di kolom komen juga. Dan jangan lupa juga download iPod. Kalau kalian mau mulai belajar, karena lagi-lagi nih investasi itu kita harus pahamin dulu apa yang kita beli. Kita punya tanggung jawab keuangan kita sendiri. Itu bisa langsung cek aja di www.indopremier.com untuk belajar. Di bagian namanya iPod Buzz. Jadi bisa langsung ke sana juga. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Terima kasih.